Shalom Bapak Ibu, kembali lagi dalam WOW, Word of Wisdom. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Raja Daud. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan wisdom tentang Raja Daud. Kami percaya hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan akan memberkati. Juga sebagai pendengar, kami akan juga diberkati dengan wisdom hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Setiap kita pasti ingin hidup dalam kemenangan. Entah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam bisnis, apapun itu, kita mau hidup dalam berkemenangan. Hari ini kita akan belajar dari Raja Daud. Raja Daud hidup dalam berkemenangan ketika dia mengalami masalah, mengalami percobaan, pergumulan dalam hidupnya. Raja Daud hidup mengalami kemenangan. Hari ini ada 3 poin yang saya ingin bagikan untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama, Raja Daud datang kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang kelima, di Mazmur 33 ayat yang kelima, dikatakan bahwa dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Raja Daud sadar penuh bahwa dalam masalah yang dia hadapi, hanya Tuhan yang bisa dia andalkan dalam hidupnya. Tidak ada seseorang pun atau siapapun yang bisa dia andalkan dalam kehidupannya. Raja Daud datang kepada Tuhan, dikatakan dengan nyaring aku datang kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Raja Daud sangat sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong hidupnya. Seringkali kita mengandalkan manusia mungkin. Kita mengandalkan teman-teman, saudara, atau keluarga yang dekat dengan kita untuk bisa menolong, membantu masalah kita. Tapi ternyata ketika kita pergi kepada mereka, seringkali kita merasakan kekecewaan. Jadi hari ini poin yang pertama yang kita perlu belajar adalah kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin gak gampang, susah untuk mengandalkan Tuhan, karena kita tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata. Kita tidak bisa melihat Tuhan secara nyata di depan kita. Tapi hari ini sama-sama mari kita juga belajar untuk poin yang pertama, bahwa ketika apapun itu menerpa hidup kita, ketika masalah, kesulitan apapun datang kepada kita, mari andalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari berseru kepada Tuhan. Dikatakan Daud berseru kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Saya percaya bahwa Daud hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya Raja Daud juga hanya tahu bahwa salah satu-satunya jawaban dalam hidupnya adalah Tuhan. Saya ada kesaksian cerita nyata yang saya dengar. Ada seorang oma yang berumur sekitar 90 tahun lebih. Ketika dia ditanya oleh seseorang, dia menjawab, apa rahasia dalam hidupnya oma itu? Oma itu berkata bahwa rahasia hidup saya adalah hanya Tuhan Yesus. Dari kesaksian itu, dari tanya jawab itu, saya menyimpulkan gini, bahwa sekitar 90 tahun oma itu hidup. Saya percaya pasti dia pernah mengalami kesulitan. Dia pernah mengalami kesusahan dalam hidupnya. Tapi kenapa dia bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus hanya rahasia dalam hidupnya? Saya percaya bahwa ketika dia mengalami segala macam kesusahan, ketika dia mengalami segala macam kesulitan, dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia mendapat jawaban dari setiap doa-doanya. Jadi hari ini saya juga mengajak Bapak Ibu semua untuk ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, mari andalkan Tuhan sungguh-sungguh. Mari datang kepada Tuhan. Jangan lagi kita mengandalkan manusia yang di sekitar kita, tapi datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, dan saya percaya jawaban dari setiap doa yang kita naikkan, jawaban dari setiap pergumulan kita akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Poin yang kedua adalah Raja Daud menyerahkan seluruh persoalannya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan gini, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Seringkali kita sebagai manusia, kalau kita mengalami masalah, kita mengalami persoalan yang berat, kita seringkali memikirkan masalah itu sampai akhirnya kita menjadi stres, kita jadi depresi, kita tidak bisa melakukan aktivitas, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sehari-hari yang harus kita lakukan, karena masalah itu begitu menekan hidup kita. Masalah itu begitu menghimpit hidup kita sehingga kita tidak lagi bisa berpikir dengan jernih. Tapi Raja Daud dikatakan bahwa ketika dia mengalami masalah dan pergumulan, dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa
Aku membaringkan diri lalu tidur, dan Tuhan menopang aku. Saya percaya bahwa masalah yang dialami oleh Raja Daud bukanlah masalah yang sepele, bukan masalah yang enteng kalau kita bilang, tapi masalah yang besar. Tapi kalau Raja Daud bisa menyerahkan masalah itu kepada Tuhan, saya percaya kita juga bisa meneladani dari hidup Raja Daud. Kita boleh menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhanlah Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Tuhan adalah Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Dia bisa melakukan begitu berbagai macam cara yang sering kali kita tidak pikirkan dalam hidup kita. Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Jadi hari ini mari serahkan segala setiap masalah, kesusahan, kesulitan apapun dalam hidup Bapak Ibu semua kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita menyerahkan masalah itu kepada Tuhan, kita akan menerima jawaban, dan Tuhan yang akan berperang ganti kita, dan Tuhan yang selalu akan menopang kita. Poin yang ketiga yang terakhir adalah Raja Daud menghadapi masalah bersama-sama dengan Tuhan. Di ayat yang ke-8 dikatakanlah, "Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik." Ketika kita menghadapi masalah bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Raja Daud telah mengalami dalam hidupnya bahwa Tuhan sendiri yang menolong hidupnya dalam setiap masalah dan kesulitan hidupnya. Hari ini saya percaya setiap kita manusia di dunia ini pasti punya masalah, pasti punya kesusahan. Tapi kalau hari ini kita menghadapi setiap masalah itu bersama dengan Tuhan, saya percaya kemenangan itu akan kita terima. Jadi hari ini Bapak Ibu, wisdom hari ini ada 3 poin yang saya sudah bagikan. Saya percaya hidup yang berkemenangan itu akan kita terima kalau kita menyerahkan setiap masalah itu kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, dan kita melalui masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya ketiga poin ini akan menjadi pedoman bagi hidup saya dan juga Bapak Ibu dalam setiap menjalani hidup, dalam setiap menjalani hari-hari yang kita akan lewati. Kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan karena Tuhan ada di pihak kita. Sekian untuk wisdom hari ini. Saya percaya wisdom hari ini bisa memberkati Bapak Ibu semua. Sebelum kita berakhir, saya ingin berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, aku percaya setiap apapun yang kami alami, kesulitan apapun yang sedang kami alami, aku percaya kalau kami menghadapi bersama dengan Tuhan, kami menyerahkan itu di dalam tangan Tuhan, kami percaya semua akan terselesaikan dengan baik, dan Tuhan yang akan berperang ganti kita. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menguatkan setiap orang-orang yang melihat acara WOW ini, dan kami percaya Tuhan yang akan berperang bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa dalam acara WOW berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.